Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noviana Pertijen. Di sini saya akan membahas tugas di luar kelas hari ketiga dengan tema job description. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Maka motivator harus memberikan kegiatan yang disukai anak agar anak mau masuk ke kelas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator harus segera diamkan dengan memberikan kegiatan yang disukai murid agar murid berhenti menangis. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Motivator harus segera mengalihkan dengan memberikan kegiatan yang disukai agar anak tersebut tidak mengganggu murid yang lainnya. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Motivator harus segera mengalihkan perhatiannya dan memberikan kegiatan yang disukai anak agar anak mempunyai kegiatan dan tidak melamun. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Motivator harus melakukan evaluasi sesuai dengan level. Lalu motivator membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang dilakukan motivator setiap hari yaitu memastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih, pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya, pastikan bahwa motivator selalu ceria dalam menghadapi murid, pastikan motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Lalu pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, nakal. Lalu pastikan bahwa murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun. Kesalahan bukan ada pada murid. Selanjutnya, murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Murid merasa senang berada di kelas. Pastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Pastikan bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahap perkembangannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Bertanya langsung kepada murid untuk mengetahui karakter dan kesukaan anak. Motivator harus berdialog kepada anak untuk mengetahui karakter dan kesukaan anak. Pertanyaan selanjutnya mengenai pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan kelas di Bimba AIUEO yang harus diciptakan oleh motivator? Yang harus diciptakan oleh motivator adalah kegiatan kelas yang suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Lalu, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuannya. Kemudian, nama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas kelas di Bimba AIPO? Yang pertama, motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIPO. Lalu motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO. Kemudian motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid dan bila mengalami kesulitan di kelas,
harus bekerja sama dengan meminta bantuan motivator lainnya. Pertanyaan selanjutnya mengenai apa tanggung jawab utama motivator ini Mbak Ayu EO. Tanggung jawab utama motivator yaitu menjadikan kelas aman untuk belajar, menjadikan suasana kelas nyaman untuk belajar, lalu menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Maka motivator harus memastikan semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Lalu tidak ada senjata tajam, kemudian tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan, tidak ada tumpahan air di dalam kelas, dan memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas, kemudian mampu meyakinkan peserta didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Motivator harus memastikan sirkulasi udara di dalam kelas baik. Motivator harus selalu mengasihi murid. Motivator harus selalu menyayangi murid. Kemudian motivator harus melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang harus dilakukan motivator untuk mengasihi murid yaitu tersenyum bila bertemu, menyapa, berwajah ceria, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, kemudian berpenampilan rapi. Yang harus dilakukan motivator menyayangi murid yaitu melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Maka motivator harus memiliki kewajiban selalu ceria, semangat, ramah, dan energik di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Motivator harus memenuhi target suasana dan kegiatan di kelas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Motivator harus memenuhi target suasana dan kegiatan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Dadah.